Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sulistiawati. Saya berasal dari SMA Rodotul Mustafa. Saya mahasiswa PPG Daljab 2 LPTK Universitas Kanjuruhan Malang. Silakan menyaksikan video PPL saya. Terima kasih. Bukunya dikeluarkan dulu. Kelasnya sudah dibersihkan ya? Yang tadi belum piket siapa? Ada yang piket? Nanti yang belum piket waktu istirahat kelasnya dibersihkan dulu, ya? Sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Silakan berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Belum sarapan? Sudah semua ya? Sudah ya. Sekarang saya absen dulu. Abdullah, Hadir. Agus Afan, Hadir. Ahmad Saifuddin, Hadir. Aminullah. Sudah ya? Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Hadir. Apa saja ya? Angkat tangan ya. Siapa yang masih ingat? Jangan angkat kaki, angkat tangan. Ya. Siapa? Ya. Sama ya, silakan. Kegiatan? Produksi, konsumsi, distribusi. Ya, kegiatan ekonomi yang kalian tentang distribusi, konsumsi, dan Distribusi. Distribusi, apa distribusi? Distribusi? Kegiatan produsen produksi Membuat. membuat barang menciptakan Meningkatkan nilai nilai guna Nilai barang guna atau barang atau jasa. kemudian orang yang dinamakan produsen. produksi Produsen. produsen ya. Kalau konsumsi Konsumen. Jangan sampai kalau produksi produsen, konsumsi konsumen, distribusi distribumen. Salah ya. Kalau distribusi distributor. Contohnya apa kemarin yang produksi? Contoh produksi kegiatannya apa? Membuat. Membuat bakso, oke. Membuat cilok, membuat telur asin, membuat baju telur asin itu contoh kegiatan Produsen. Kalau konsumsi contohnya apa? Makan. Makan tuh, sebenarnya makan ya, makan. Masih berarti ya. Apa hubungannya materi kita hari ini dengan yang kemarin? Ya, di sini. Kegiatan ekonomi ini akan berjalan apabila ada pelaku ekonomi. Nanti kita akan belajar. Sebelum kita belajar tentang pelaku ekonomi, Bu Retno punya asesmen diagnosis ya. Untuk apa ini? Nah, ini untuk mengidentifikasi kalian itu suka belajar yang seperti apa. Tidak sukanya seperti apa? Suka belajar dengan mendengarkan, dengan melihat, atau melihat dan mendengar. Suka berkelompok, berdiskusi apa tidak? Saya bagi dulu asesmennya, kalian isi ya. Ibu akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran kita. Sebentar lagi kita akan mempelajari tentang ini. Apa sih tujuan mempelajari
pelaku ekonomi, tujuan pembelajaran kita dengan model based learning itu satu, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep pelaku rumah tangga produsen, ya, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi. Kemudian dapat menyajikan analisis peran pelaku ekonomi. Materinya apa saja? Yang pertama itu peran pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Perannya sama pelakunya. Itu nanti yang akan kita pelajari. Saya paparkan dulu slide-nya ya. Siapa saja nanti pelaku kegiatan ekonomi? Ini ada pelaku ekonomi rumah tangga konsumen, kemudian rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan Masyarakat luar negeri. Kalian amati nanti ya. Slide-nya. Sini konsep pelaku ekonomi. Konsep pelaku ekonomi. Rumah tangga produsen ya. Yang pertama itu rumah tangga produsen. Apa rumah tangga produsen? Rumah tangga produsen adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu benda dengan menambah nilai guna barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apa saja? Misalnya membuat bakso. Kalau itu rumah tangga produsen yang kecil. Kalau rumah tangga negara nanti ada media. Kemudian kegiatan pokoknya apa saja? Memproduksi dan menjual barang atau jasa. Menyewa dan menggunakan faktor-faktor produksi. Kemudian menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi. Kemudian membayar pajak atau penjualan barang hasil produksinya. Ya, itu rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen merupakan individu atau pihak yang merupakan bagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan memakai, menggunakan, atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Kemudian kegiatannya menerima penghasilan dari produsen berupa sewa, upah, gaji, dan bunga. Kemudian membayar pajak kepada pemerintah dan masuk dalam pasar uang sebagai pembeli. Karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk transaksi. Ini rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Jadi misalnya ada soal nanti ya, kalau pertanyaannya sebutkan peran rumah tangga negara, sama saja dengan rumah tangga pemerintah. Sama, nggak usah bingung. Ada juga yang menyebutkan rumah tangga government, sama pemerintah negara atau government. Ini adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam suatu negara. Kegiatan pokoknya yang pertama menarik pajak, kemudian membelanjakan penerimaan negara, ya, kemudian meminjam uang dari luar negeri, menyewa tenaga kerja, dan menyediakan kebutuhan keuangan bagi masyarakat. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak. Yang terakhir rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri. Ada yang menyebutkan masyarakat luar Negeri. sama ya. Apa itu rumah tangga luar negeri? Rumah tangga yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Apa impor? Ada yang tahu nggak? Impor. Kegiatan Memasukkan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor, mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kegiatan pokok rumah tangga luar negeri yang pertama menyediakan kebutuhan barang impor dan ekspor, membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara, kemudian menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta, masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang.
menjelaskan lagi, ya. Setelah dijelaskan tentang macam-macam pelaku ekonomi, ada rumah tangga apa saja? Rumah tangga produksi atau produsen, rumah tangga konsumsi, rumah tangga rumah tangga luar negeri. Menurut kalian, ya, kalian ini termasuk rumah tangga yang mana? Konsumen. Angkat tangan. Ya, Rama. Konsumen. Kenapa? Nah, memakai Memakai barang. Rama termasuk rumah tangga konsumen karena Rama biasanya memakai barang. Yang lain? ya, Sebagai apa, Rifat? rumah tangga produksi konsumsi. Rifat sebagai rumah tangga produksi dan konsumsi. Kenapa, Rifat? Karena saya biasanya dengan ibu saya buat kue donat atau ibu sama yang lain. Saya Terus? juga biasanya bantu ibu buat beli minyak. Rifat termasuk rumah tangga produksi dan Konsumsi. konsumsi karena dia biasanya membuat kue, roti kukus, ya tadi ya. Kemudian gorengan. Kemudian jadi rumah tangga konsumsi itu karena dia membeli bahan-bahan. Betul ya? Yang lain mungkin, kelompok yang lain. Rumah tangga produksi yang keras. Kenapa jadi rumah tangga produksi? Karena di rumah menjual bakso. Oh iya, di rumahnya email menjual bakso, jadi email termasuk rumah tangga produksi. Yang lain ada enggak? Saya Bu, Ya, Amin. saya termasuk pelaku konsumsi Konsumsi, Amin termasuk rumah tangga konsumsi. Kenapa? karena saya biasanya membeli bakso dan cilok. Iya. Membeli bakso, cilok dan es krim. Ya, benar sekali. Saya kira sudah paham ya tentang pelaku ekonomi. Paham ya? Kemudian sekarang kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi. Untuk peran pelaku ekonomi ini Ibu bagi kelompok. Nanti kalian analisis. Bu Retno punya LKPD tentang peran pelaku ekonomi. Saya bagi kelompok dulu ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Lia, Abdullah, Anwar, Arif, Rama. Sudah? Kelompok 1 ya. Kelompok 2, Imelia, Hikma, Agus, Dwi Hadi, dan Rexpan. Kelompok 3, Anis. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Nanti di LKPD ini ada 4 kategori pelaku ekonomi, ya. Anwar. Nanti kalian berdiskusi dengan temannya, ya. Jangan hanya mengandalkan satu orang saja, ya. Tapi saling bekerja sama, gotong royong, sama berkolaborasi. Nanti kalian cari literasi di buku paket, bawa ya. Kemudian bawa HP, tapi HP-nya jangan digunakan untuk main game, ya. Jangan untuk WhatsAppan atau main TikTok, tapi untuk mencari materi. Kemudian bisa pakai Chrome. Sudah kalian kerjakan. Untuk penilaian, ya, itu tidak hanya diambil dari tes sumatif saja. Keaktifan kalian dalam berdiskusi juga dinilai. Aktif. Kemudian nanti kalian waktu pemaparan atau presentasi juga dinilai. Jadi harus aktif. Jangan khawatir, nanti kelompok yang aktif akan mendapatkan hadiah dari Bu Retno, ya.
kesulitan? Tidak. Sudah selesai ya? Belum. Kelompok 1 bisa maju ke depan. Kelompoknya dia ya. Yang lain, kelompok yang lain nanti bisa tanya jawab ya yang belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar nomor 1 menunjukkan peran rumah tangga produksi dalam perekonomian. Peran rumah tangga produksi dalam perekonomian adalah menjadi penghasil barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menjadi pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen, dapat untuk melalui kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya, memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen,
jasa. Dapat meningkatkan inovasi di bidang produksi barang atau jasa. Pertumbuhan dan pembangunan. Gambar nomor 4 menunjukkan peran rumah tangga masyarakat luar negeri di perekonomian adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor. Impor adalah kegiatan mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Adapun impor ialah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri. Itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, apa yang dimaksud kebijakan fiskal dan moneter tersebut? Kebijakan fiskal yaitu kebijakan mengenai pajak atau penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan kebijakan moneter tindakan yang dilakukan bank sentral untuk menstabilkan uang. Tidak. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya sekarang di kelompok 3 silakan maju ke depan. Hasil diskusi kalian jika waktu presentasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Gambar tentang peran produsen. 1. Sebagai penghasilan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Sebagai pemakaian atau mengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. 3. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. 4. Melancarkan penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. 5. Dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa. Sudah bisa terlihat di 6. sini. Sebagai pihak yang dapat meningkatkan memperlancar perekonomian atau perputaran barang dan jasa. 5. Dapat meningkatkan faktor-faktor produksi. Nah, di sini bisa saya simpulkan dari 4 kelompok ini tentang peran pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi tadi adalah rumah tangga yang di dalamnya membuat barang atau memakai barang atau menggunakan barang atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi yang pertama itu menyediakan faktor-faktor produksi seperti yang disebutkan kelompoknya lihat tadi ya. Faktor-faktor produksi ini terdiri dari apa saja tadi? Alam atau tanah ya, kemudian tenaga kerja dan modal serta skill. Menyediakan faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal dan skill. Balas jasanya apa saja? Kalau tanah atau alam berupa sewa. Kalau tenaga kerja berupa upah atau gaji. Kalau modal berupa bunga. Kemudian skill atau keahlian itu berupa laba atau keuntungan yang menimbulkan profit. Kemudian yang kedua mengkonsumsi barang atau jasa. Siapa yang membuat barang dan jasa? Rumah tangga produksi. Ya. Kemudian membayar pajak kepada rumah tangga pemerintah. Karena rumah tangga konsumen tadi sudah mendapatkan barang, membeli barang, dia harus membayar uang kepada siapa? Rumah tangga produksi. Kemudian memproduksi barang dan jasa dan membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian
penanam modal atau investor, pemberi pinjaman dan pemberi bantuan. Sudah ya? Setelah kalian mempelajari, belajar tentang materi peran pelaku ekonomi ini dan pelaku ekonomi ini, senang nggak kalian belajar ekonomi? Senang. Kalian apa yang didapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini? Ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Awalnya tidak tahu tentang pelaku ekonomi, sekarang tahu tentang pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi. Suka dengan materi ini? Suka. Ada kesulitan? Tidak. Ini ada penghargaan dari Broto untuk kelompok yang aktif dalam kegiatan diskusi. Mungkin tidak seberapa, tapi bisa bernilai untuk yang aktif dan bisa dicontohkan untuk yang lainnya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang dinilai tidak hanya dari hasil akhir saja, tapi dari proses juga. Sikap kalian juga dinilai, keaktifan juga dinilai, absensi juga dinilai. Kelasnya juga harus bersih. Ya, selamat untuk kelompoknya Lia. Rajin belajar ya. Kita kasih kemudian kelompok yang kedua. Untuk materi yang akan datang ini berkenaan dengan diagram pelaku ekonomi. Jadi antara pelaku ekonomi tadi mempunyai hubungan. Ada diagram antar bisa. Berdoa